Alhamdulillah, Alhamdulillahil karimil wadud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hamidil mahmud wa ala alihi wa sahbihi dzawil karami wal jud wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati hadratul ulama, para alim ulama, para pimpinan pondok pesantren Al-Wasilah, yang saya hormati para wali santri, santriwan dan santriwati yang mudah-mudahan siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan para wali santri yang sudah hadir, semoga dimudahkan segala urusannya, ditambahkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur para anak-anak kita berada di pondok pesantren, karena pondok pesantren adalah satu-satunya lembaga yang pada saat ini melarang anaknya menggunakan handphone. Kalau di sekolah-sekolah yang lain masih bisa menggunakan. Kenapa? Karena pada zaman sekarang yang zaman digitalisasi atau disebut dengan zaman 4.0, di mana semua adalah sistem digital, semua ada lewat HP. Dulu belanja datang ke Tanah Abang, sekarang berubah menjadi tanahnya jadi digital. Dulu semua adalah makan datang, kemudian sekarang makanan didatangkan, karena sistemnya adalah yang disebut dengan online, semua berada di HP. Satu sisi ada positifnya, membuat cepat dan membuat orang mudah, tapi satu sisi adalah ada negatifnya, yaitu terutama bagi anak-anak kita yang belum siap, yang belum siap mencoba memilah, anak-anak kita yang belum siap membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang positif dan mana yang negatif. Sehingga para ulama, terutama di Indonesia, mewajibkan agar lebih banyak negatifnya bagi anak-anak yang masih remaja, karena belum bisa membedakan mana yang positif dan mana yang negatif, mana yang baik dan mana yang tidak baik, lebih cenderung kepada negatifnya. Maka oleh sebab itu di masa zaman sekarang, di mana Indonesia sedang krisis namanya judi online, alhamdulillah anak-anak kita tidak ada, karena ini adalah termasuk daripada efek terlalu digitalisasi tanpa adanya filter dan tidak berpegang kepada ajaran Islam yang utama, yang terutama adalah Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah anak-anak kita diajarkan Al-Quran, bukan hanya bacaannya, tentu saja minimal dia adalah bisa membaca. Lebih baik lagi adalah dia bisa menghafal, dan lebih baik lagi adalah tadabbur, yaitu mengkaji isi apa yang ada di dalam Al-Quran.
Maka pegangan sekarang di mana zaman digitalisasi ini tentu adalah Al-Quran. Al-Quran sudah mewanti-wanti, innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijzum min amali syaitan fastanibu. Sesungguhnya minuman keras, wal maisir dan judi itu adalah perbuatan setan. Jadi di zaman sekarang kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, berpegang teguh terhadap ajaran Al-Quran, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita, kalau bisa kita sibukkan anak-anak kita adalah dengan membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu saja, membacanya saja sudah merupakan ibadah. Maka para ulama mendefinisikan Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah al-munazzalu ala nabiyyina Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada juga firman Allah yang tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, disebut dengan suhuf Ibrahim, suhuf Ibrahim wa Musa. Ada firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa, namanya kitab Taurat. Ada firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud, namanya kitab Zabur. Ada firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa, namanya kitab Taurat. Kitab ini Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang mendapatkan ibadah hanya membacanya. Membacanya, mendengarkannya saja ibadah, apalagi mendukungnya. Maka alhamdulillah anak-anak kita ini di pesantren minimal dalam 24 jam itu adalah diharuskan membaca Al-Quran. Kita di pondok pesantren alhamdulillah setiap pada maghrib itu diwajibkan memegang, membaca, mengulang, mentadabbur. Maka setiap habis maghrib saya keliling, itu dilihat satu persatu, minimal membaca. Karena kita kalau sudah sibuk, ya kan, sudah sibuk kerja 24 jam, kadang-kadang tidak sempat memegang Al-Quran. Kalau memegang HP sering, tapi memegang Al-Quran dan membacanya tentu terkadang tidak ada waktu. Maka kita di zaman sekarang ini yang begitu banyak godaan, yang begitu banyak maksiat, tentu kita sempatkan minimal adalah mendekatkan diri kepada Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Maka saya kira insya Allah bapak-bapak para wali santri, karena anaknya adalah di pesantren, setiap maghrib anak-anak kita diwajibkan minimal membaca Al-Quran. Walaupun ada yang bacanya setengah-setengah di pojok, tapi ya mau tidak mau kita paksakan sementara untuk minimal membaca Al-Quran. Dan itu didukung oleh wali santri, berarti bapak-bapak sekalian juga termasuk orang yang mendapatkan pahala sebagai wasilah, sebagai perantara mendukung kebaikan. Karena ada kaidah mengatakan bahwasanya barang siapa orangnya yang tidak akan sempurna mengatakan menuju kepada kebaikan, maka dia akan membaik, maka dia termasuk mendapatkan pahala. Ma la yatimul wujud illa bihi fa huwa wajib. Begitu juga kebaikan, ma la yatimu al-bir illa bihi fa huwa bir.
Apa-apa yang menunjukkan baik dan tidak akan sempurna kecuali dengan kebaikan itu, maka dia mendapatkan pahala. Maka saya kira alhamdulillah anak-anak kita tetap di zaman digitalisasi ini adalah tetap berpegang teguh kepada Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita tetap istiqomah berpegang kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan tidak terpengaruh dengan zaman-zaman digital yang selalu mensibukkan kepada digitalisasi HP dan sebagainya. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita doakan tetap istiqomah, dan ini adalah jalan bagi anak-anak kita dan juga jalan kepada orang tuanya untuk mendapatkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.